Ibu kalau jumpa anak dan jumpa suami lebih banyak tersenyum. Coba senyum dulu Bapak Ibu. Senyum yang cantik, yang membuat nyaman kalau sudut kanan kiri seimbang ya. Ayo senyum dulu. Karena ada orang yang senyumnya sebelah doang begini dia. Anaknya pulang terlambat mukanya begitu. Suaminya pulang terlambat miring. Ayo senyum lagi Bu. Senyum yang ya kanan kirinya terangkat akan menstimulasi hormon bahagia. Di mana hormon bahagia? Di otak dalam. Coba Bapak Ibu, kalau ada adik-adik di sini, pegang pertemuan dua alis, naik ke atas sedikit. Nah ini kalau dibor ke dalam, ada sebuah kelenjar yang namanya pituitary. Dia membuat atau menstimulasi hormon bahagia. Sini ya Bu. Makanya kalau kita sakit kepala kita begini nih. Kenapa? Karena di dalam ada hormon bahagia dan hormon ya pereda rasa nyeri. Jadi kita begini. Bahkan ada yang dikerok sininya ya. Bu Latifah pernah diserok sini. Oke. Nah sekarang supaya ya hormon bahagia keluar, maka kita harus rajin tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah ya. Itu diteliti di Stanford University ya. Rasulullah SAW sudah menyuruh kita selalu tersenyum pada saudaranya. Itu sebuah sedekah. Diteliti kalau kita senyum hormon keluar ya. Tetapi senyumnya lagi ya Bu, Bapak. Ayo senyum lagi. Harus tahan minimal 7 detik. Senyum. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Keluar tuh. Karena ada orang senyum cuman 2 detik. Kalau senyumnya seperti itu ayah bunda ya, hormon dopamin, hormon bahagia tidak jadi keluar ya, maka kita ya jadi sakit. Paham ya? Oke. Bisa senyum Bu sama anak-anak Bu? Ya, Masya Allah ya. Senyumnya bagaimana? Seimbang. Ditahan minimal. Jadi kalau anak pulang terlambat, dia baru di depan pekarangan, ibu sudah mulai harus senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Aisyah, saya susah senyum. Memang begitu kadang-kadang ya perempuan ya. Ada waktu-waktu susah senyum. Kapan Bu? Kalau mau menstruasi. Itu 2 hari, 1 hari susah senyum. Jadi kalau susah senyum bagaimana? Ucapkan istighfar. Susah senyum. Setiap mau senyum miring mukanya. Suami datang jam 3 malam. Katanya disuruh senyum. Maka ibu, pintu keluar masuk harus pasang cermin di sampingnya. Sebelum ya kita buka pintu, suami datang, kita lihat jam 3 malam, tidak ada kabar, tidak ada berita, tapi harus menyambutnya dengan senyum supaya rumah nyaman. Cek di depan cermin. Susah. Maka istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfarnya harus dilafazkan. Astagfirullahaladzim. Mengapa? Ya, ada huruf jahr. Ya, huruf jahrnya cukup banyak dan mungkin sangat banyak. Huruf jahr apabila disebutkan, dilafazkan, dia mengeluarkan karbon dioksida. Kita istighfar dulu boleh ya Bapak Ibu ya? Dilafazkan ya. Yuk. Astaghfirullahaladzim. Nah perhatikan setelah istighfar, perhatikan hidung ya. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Hidung langsung tarik nafas. Ya lagi ya. Astaghfirullahaladzim. Jadi pada saat kita istighfar, karbon dioksida keluar. Karena keluarnya maksimal, maka hidung otomatis tarik nafas. Itu mengambil oksigen sebanyak 5 liter. Nafas biasa itu oksigennya cuma 1 liter. Tapi setelah istighfar, oksigen 5 liter. Maka oksigen akan naik di kepala dan dia jalan seluruh badan. Maka
yang tadinya berat badan kita termasuk otot pipi jadi mudah diangkat ya. Tapi kalau istighfar tolong yang cantik. Bisa Bu? Suami datang jam 3 malam, ibu bayangkan di depan ibu ada suami, coba istighfar gimana? Astagfirullahaladzim. Bisa begitu? Biasanya gimana Bu? Astagfirullahaladzim. Ini kalimat thayyibah tapi diucapkan tidak thayyibah ini. Astagfirullahaladzim. Ya, Masya Allah. Dan huruf ya kalimat thayyibah lainnya yang huruf jaharnya banyak adalah tahlil. La ilaha illallah. Maka ibu kalau sakit seluruh badan, ibu istighfar dan tahlil, itu akan menarik oksigen yang banyak. Maka oksigen akan jalan ya. Hormon bahagia, hormon rasa nyeri, mengurangi rasa nyeri jalan. Lama-lama nyerinya berkurang bahkan hilang. Tergantung berapa kali, berapa banyak istighfar dan tahlilnya. Oke ya, Masya Allah ya. Bu Aisyah, teman-teman kita, maaf, yang Nasrani ya, yang Buddha, yang Hindu bagaimana? Mereka ada caranya Bu. Apa itu? Cara umum. Apa? Tarik nafas panjang. Jadi teman-teman kita yang Hindu Buddha, kan karena mereka diajarkan istighfar ya. Jadi kalau mereka susah senyum, mereka tarik nafas. Itu juga mengambil oksigen. Tetapi kalau tarik nafas panjang baru dilepaskan, oksigen yang ditarik hanya 3 liter. Tetapi kalau kita istighfar, kita keluarkan dulu karbon dioksida, yang ditarik oksigennya 7 liter. Mana lebih beruntung Bu, 7 liter atau 3 liter? 7 liter. Maka Masya Allah luar biasa ya. Agama kita mengajarkan selalu keberuntungan. Ya Bu ya? Siap ya? Jadi kalau susah senyum apa Bu? Istighfar. Tapi istighfarnya boleh. Istighfar pertama tidak cantik, istighfar kedua harus cantik. Setuju ya? Alhamdulillah. Jadi anak pun senang. Oke? Itu patokan rumah aman dan nyaman. Banyak sekali teori parenting, tapi nanti ibu lupa. Mending tahu, oh aman selama ini sudah aman. Nyaman, oh banyak senyum. Susah senyum, istighfar. Udah gitu aja. Selesai kita. Oke? Kita foto-foto aja sekarang ya. Masih kurang ya? Baik, ya. Remaja, ya Allah. Siapa yang anandanya kelas 7? Oh, 8? 9? Ada yang di SMA? Oh, ada juga. Ananda masih SD? Ah, komplit ibunya ini. Yang Ananda di TK? Alhamdulillah, ada juga hadir ya. Baik. Waktu TK, waktu SD, anak kita semua cantik, manis, dan patuh. Betul Bu? Tetapi mulai 6 SD, mulai. Siapa anaknya perempuan? Terasa nggak Bu waktu mulai 5 SD, 6 SD? Yang tadinya, Bunda, ini. Kenapa? Karena masa remaja atau pra-remaja zaman milenial itu makin menurun umurnya. Jadi bukan lagi SMP. Ya Bu? Waktu kita menstruasi SMP ya Bu? Ada yang SMA mungkin ya? Sekarang kelas 4 SD pun sudah ada yang menstruasi pada perempuan. Dan sudah ada yang mimpi basah pada anak laki-laki. Ya Allah, cepat sekali ya. Itu kenapa Bu Aisyah? Itu karena nutrisi yang canggih. Ya Bu? Baik. Jadi kalau punya anak perempuan mau kelas 5 SD, 6 SD, tolong fahami. Kenapa? Mereka juga bingung. Ya? Bingung mereka itu. Ada peralihan. Saya kalau mengajar ya reproduksi sehat di kelas anak 4 SD, 5 SD, mau cerita tentang remaja, saya tanya anak-anak, siapa yang mau jadi remaja? Nggak ada Bu. Siapa nggak mau jadi remaja? Angkat tangan semua. Lalu saya tanya, kenapa nggak mau jadi remaja Nak? Aku takut jerawatan. Ada yang bilang gitu.
Ya, ada lagi, aku takut banyak dosa. Ada yang bilang gitu. Ada lagi kalau anak laki, aku takut nggak boleh main PlayStation. Itu anak laki-laki. Jadi anak waktu SD sebelum masuk pra-remaja atau sebelum akil balik, sesungguhnya mereka takut masuk pra-remaja. Takut. Tetapi mau nggak mau harus dijalani. Saya tanya lagi sama mereka, siapa yang mau kelas 4 SD terus sampai tua? Nggak ada yang mau. Ya, maka karena harus terus, yang penting adalah dibantu menjelaskan. Dan kalau nanti anak kita yang perempuan tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba nangis sendiri, ibu tidak usah terlalu khawatir. Ya, fahami saja, kalau perlu peluk saja. Paham, Bu? Tapi tidak semua anak suka dipeluk. Ya, itu namanya bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih. Ada sentuhan fisik, ya. Ada pujian, ada waktu, ada pelayanan, ada hadiah. Ibu harus jeli, harus tahu kira-kira bahasa kasih utama anak kita yang mana dari 5 ini. 5-5-nya mereka suka, termasuk kita. 5-5-nya kita suka. Ibu suka dia kasih hadiah? Suka dipuji? Suka dilayani? Suka sentuhan fisik? Suka waktu? Tetapi di dalam otak manusia ada baterai kasih yang apabila nanti umur 3 tahun ke atas sampai usia kita begini, ya, baterai itu tidak perlu dicas 5-5-nya. Waktu lahir, siapa yang masih punya anak di bawah 3 tahun? Kalau ibu masih ada anak di bawah 3 tahun, atau insya Allah nanti hamil lagi, atau Umi yang nanti punya cucu baru lahir sampai 3 tahun, setiap hari 5 baterai kasih harus dicas. Anak bayi harus kita sentuhan fisik, kita pegang. Harus kasih waktu. Harus kasih pelayanan, kita yang kasih makan, kita yang mandikan, kita yang kasih popok. Ya, harus kasih pujian. Nah, tintung, tintung, tintung. Anaknya Umi soleh, kan gitu. An juga harus kasih hadiah. Bukan hanya baju, bukan hanya sepatu, tapi kalau bunda bikin, ya, kue, tada, hadiah buat abang, hadiah buat adek, gitu ya, Bu. Menurut penelitian, kalau dari lahir sampai 3 tahun, baterai kasih 5-5-nya jarang dicas setiap hari, maka menjadi anak bermasalah. Kapan ada anak umur 2 tahun nangis guling-gulingan, berarti dia sudah seminggu tidak dicas 5-5 baterai di kepalanya. Ya, Bu. Tetapi setelah umur 3 tahun sampai usia kita sekarang, setiap hari nggak usah 5-5-nya di-charge, Bu. Nggak ada waktu. Jadi gimana? Dari 5 itu, ya, lihat bahasa kasih yang utamanya. Anak saya yang pertama, Mas Lanang, ternyata bahasa kasihnya adalah pujian. Gampang mau tahu anak bahasa kasih pujian, Bu? Bagus nggak, Bu? Bagus nggak, Umi? Aku udah bagus nggak, Umi? Keren kan aku? Keren kan aku? Nah, itu berarti pujian. Ibu harus puji setiap hari, minimal 1 kali setiap hari. Jadi kalau Mas Lanang datang, atau nanti malam saya insya Allah ketemu, saya harus pertama kali saya puji dia. Masya Allah, tabarakallah Mas Lanang, alhamdulillah anak ibu yang dokter, tambah keren. Walaupun enggak, tetap harus bilang begitu. Ya, ya. Nah, anak kedua, dia nggak butuh pujian. Kenapa? Dari 5 bahasa kasih utamanya pelayanan. Jadi dia tugas di Rumah Sakit Kerawang. Kadang-kadang pulang 2 minggu sekali. Pasti dia telepon saya atau ya dia WA saya. Bu, ada mobil, aku boleh pinjam? Boleh, Nak. Itu pelayanan. Ibu siapkan berikut bensin dan e-tolnya. Wow, Allahu Akbar. Yes. Anak ketiga, lain lagi bahasa kasih utamanya, sentuhan fisik. Jadi kalau dia datang, dia sekarang kuliah di Ciputat, setiap 2 minggu dia datang, pasti harus dipeluk, ditepuk-tepuk belakangnya. Kenapa? Karena dia laki-laki. Bu, kulit laki-laki bedanya dengan kulit perempuan. Pada saat akil balik,
kulit laki-laki menebal. Maka anak laki kalau sudah akil balik, kalau ibu belai dia tidak rasa. Jadi ibu cukup begini kan. Siapa yang sering pijet suaminya? Kalau nggak kerasa bilang apa suami? Tambah lagi, ya. Kurang keras, ya. Kenapa? Karena kulit suami kita menebal. Kulit perempuan lebih tipis, maka perempuan nggak usah ditepuk, dibelai saja sudah terasa. Betul bu? Jadi kalau punya anak perempuan, bahasa kasihnya ya sentuhan fisik, ibu harus peluk dan belai belakangnya, rambutnya. Tapi kalau anak laki nggak usah dibelai, dia tidak rasa. Gimana? Peluk, tepuk-tepuk. Ya, paham ya bu? Malu Bu Aisyah, anak saya Bu Aisyah. Berarti anak ibu bukan bahasa kasih utamanya sentuhan fisik. Ada anak bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka harus disentuh. Paham ya Bu? Nah, ada lagi ya, anak keempat juga pujian, harus puji. Anak kelima juga sentuhan fisik. Jadi kalau mau anak kita baterai di kepalanya ya penuh baterainya, maka harus di-charge. 3 tahun ke atas sampai usia kita sekarang hanya cari ya bahasa kasih utama. Kalau nanti dia mau lebih afdol lagi, cari bahasa kasih keduanya. Jadi setiap orang dari 5 itu ada yang paling dia suka 2 ini, itu saja yang ibu setiap hari kasih. Insya Allah anak itu baterainya penuh, dia ya tidak akan terjadi penyimpangan. Anak-anak pasien kami yang kena narkoba, kena LGBT itu nggak pernah baterai kasihnya penuh. Kadang sebulan sekali. Ya, sifat baterai kasih paling bagus di-charge setiap hari. Kalau tidak bisa seminggu 3 kali. Anak kita ya setelah remaja, boleh bantu di situ? Ini kayaknya nggak nyala nih. Nah, ini tadi, ini kelenjar pituitari yang keluar dopamin. Ya, di sini. Bisa juga keluarnya lewat ngaji. Jadi kalau kita sedih ngaji 1 page gitu, udah senang lagi. Kenapa? Keluar bahagia sini. Bisa juga apa? Bisa juga bergerak. Maka kalau kita habis olahraga enak. Untungnya Islam ya, ibadah khususnya adalah sholat bergerak. Maka habis sholat pun bergerak enak karena bahagia keluar di sini. Apalagi dibelai. Ibu sering jablay? Aduh kasihan banget. Ya, apalagi yang bisa keluar bahagianya? Nyanyi. Ya, seperti tadi anak-anak ya, kecerdasan musikalisnya ada, kita arahkan ya ke kecerdasan musikalis yang syar'i. Keren banget ya. Ibu, anak laki-lakinya boleh nikah umur berapa? Berapa bu? 26. Berapa lagi? 25. Berapa lagi bu? Kalau minta 21 boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah. Banyak ya zaman sekarang anak lakinya diminta nikah umur 30 tahun, selesai S2, selesai S3, baru kerja, baru nikah. Itu sangat menyiksa. Kenapa? Menyiksa bu. Kenapa? Sekarang ya akil balik usia 10 tahun pada laki-laki. Kalau dia menikah 30 tahun, berapa tahun dia harus menahan ibu? 20 tahun. Kasihan ya? Iya. Secepatnya anak laki mau menikah, nikahkan. Kalau perempuan bagaimana? Sama. Perempuan juga mulai 9 naik, 10 naik. Paling topnya itu 20 sampai 30, mulai 31 turun, 45 turun, dan 50 masuk 51, 52. Habis hormon estrogen progesteronnya. Jadi kalau anak perempuan ya mau menikah cepat, di antara 20 sampai 30 segera nikahkan, tidak usah lagi banyak cincong kita ibunya. Yang penting satu, dia seiman. Kedua, kalau lagi waktu sholat kita cek dia sholat apa enggak. Paham ya bu? Ya. Syarat yang lainnya itu nanti silakan dipertimbangkan. Tapi perempuan lebih 30 tahun agak sulit ya mengendalikan hormonnya, karena bisa jadi
ya langsung turun hormon.